Milesa Koen dari SMPN Negeri 1 Lamaknen. Menjadi manusia utuh melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Baik, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat sukacita ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, Santo Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog Katolik, mengemukakan bahwa pendidikan adalah pengembangan seluruh potensi manusia, jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual menuju kesempurnaan sesuai kehendak Allah. Ia melihat pendidikan sebagai sarana untuk membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan, menyatu dengan iman dan akal. Sedangkan Immanuel Kant, seorang filsuf moral Jerman, menegaskan bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia melalui pendidikan. Artinya, pendidikan adalah keharusan moral dan rasional agar manusia dapat hidup dengan bebas dan bertanggung jawab secara etis. Dari kedua pandangan filsuf di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya membuat kita cerdas, tetapi juga membentuk manusia secara utuh, jasmani dan rohani, akal dan moral, agar hidup selaras sesuai tatanan dunia dan kehendak Tuhan. Hadirin yang saya hormati, dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kemajuan teknologi, arus informasi yang deras, perubahan nilai-nilai sosial, semua itu menuntut kita tidak hanya menjadi generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter, tangguh dalam iman, dan peduli terhadap sesama. Maka itu, saya mengajak kita semua merenungkan 4 pilar penting dalam dunia pendidikan. Pertama, literasi. Di dalamnya mencakup membaca, menulis, dan berhitung. Dengan membaca kita menemukan makna, bukan sekadar informasi. Kita membaca realitas, membaca nilai hidup, membaca situasi, memahami setiap peristiwa, melihat kebenaran, lalu mengenal diri sendiri. Menulis pada hakikatnya adalah merekam pemikiran, menyuarakan hati. Menulis di sini bukan hanya menjawab soal-soal ujian, tetapi lebih kepada cara kita mengolah makna dan menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Demikian halnya dengan kegiatan berhitung. Berhitung bukanlah soal angka semata, tetapi tentang bagaimana menilai hidup secara adil, belajar mengatur waktu, bakat, dan berkat yang Tuhan berikan. Kedua, logika atau kemampuan berpikir kritis dan rasional. Di tengah banjir informasi, generasi kita dituntut untuk tidak hanya tahu, tapi juga memilah dan menilai informasi yang datang. Berpikir logis adalah tameng dari hoaks, fitnah, dan kebodohan massa. Saat kita berpikir jernih dan reflektif, kita sedang berlatih menambah kebijaksanaan. Sama halnya terhadap pendidikan berbicara, dalam
informasi yang datang. Berpikir logis, kesantunan, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Ketiga, iman atau spiritualitas. Spiritualitas atau keimanan kita nampak dalam laku doa. Dengan berdoa, kita mengakui dan menghubungkan diri dengan sumber segala ilmu. Dalam hiruk pikuk dunia pendidikan masa kini, doa adalah kekuatan yang tak kelihatan. Harapan saya, doa bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi sarana untuk mengarahkan hati, memperbaiki niat, dan mempersembahkan usaha belajar kepada Tuhan. Keempat, tindakan atau bekerja. Hadirin yang saya banggakan, bekerja berarti mengubah ilmu dan iman menjadi aksi nyata. Kerja keras, kerja sama, dan kerja tulus. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, mari kita melihat pendidikan bukan saja sebagai tangga menuju kesuksesan duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju keselamatan. Keempat aspek pendidikan di atas, yakni literasi, logika, iman, dan tindakan, jika dimaknai dan dijalani dengan sungguh, maka akan membentuk kita menjadi generasi yang utuh, mandiri, dan berbelas kasih. Marilah kita jadikan proses belajar sebagai karya mulia yang menyatukan literasi, logika, dan spiritualitas. Dengan belajar dengan otak dan hati, kita bukan hanya menjadi pintar, tapi juga bijak dan beriman. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari SMP Negeri 1 Lamaknen. Sekarang Gunung Lakaan benar-benar meletus.